Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya akan mereview pacet dari kandang saya yang ada di Lumajang ya. Ini pacet ini sudah berumur perkiraan 1,5 tahun ya. Dan ini saya review karena pacet ini banyak sisik katuranggan yang lebih dari satu. Apa saja itu nanti saya akan review satu persatu. Oke, yang pertama, untuk mulai beternak, saya sudah mulai beternak dari sejak SD. Dan itu saya suka sama ayam karena ayam itu bisa dikategorikan mudah untuk pemeliharaannya ya. Dan saya untuk memulai ternak ini tentunya dari sedikit-sedikit ya. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah lumayan banyak. Dan ini adalah salah satu pacet kandang saya, yang mana ini warna kesukaan saya ya. Warna ini warna yang istimewa bagi saya karena warna seperti ini favorit saya. Dan untuk bulu ekornya hampir habis ya, karena ini kemungkinan mau nyulam karena copot satu persatu. Kalau ganti bulu itu copotnya copot semua ya bulunya. Kebetulan sama istri saya ini dikasih nama Ginger ya. Oke, terus untuk menjadikan pacet, kalau teman-teman ingin ternak ayam Bangkok ya tentunya harus ada garis keturunan yang sudah champion. Dan juga untuk beternak ayam Bangkok pun banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi untuk membuat ayam kita itu menjadi juara, dari segi plan ke arah juara maupun dari pemeliharaan, perawatan, serta hoki yang tidak kalah penting, atau keberuntungan. Karena keberuntungan itu tidak bisa diduga dan itu bisa dikatakan mendekati keajaiban. Karena meskipun ayam unggul pun, karena pernah saya lihat itu di kalangan ya, di pro, untuk ayam udah kedua bola matanya itu sudah ada, udah nggak melihat lah. Namun itu bisa menang karena ya itu hoki, karena itu keuntungan. Sehingga untuk bahas tentang ternak ayam Bangkok itu banyak sekali ya. Dan di sini saya membahas tentang ternak keseluruhan, entah itu ternak ayam Bangkok maupun ternak ayam kampung. Nah, dan tips dari saya atau saran dari saya ini adalah, yang pertama, kita mau ternak apa dulu? Ternak telur, memproduksi telur ataupun memproduksi daging. Nah, dan itu untuk ayam kampung itu banyak sekali yang unggul ya, kayak KUB, Sensi, Gorilla, dan untuk ayam betelur ya, Gorilla dan White Leghorn ataupun Black Leghorn. Banyak sekali lah ya untuk penamaannya. Cuma yang jelas telurnya banyak kalau untuk ternak telur. Paling tidak itu sifat mengeramnya berkurang untuk yang mau memproduksi telur. Untuk yang memproduksi daging, paling tidak pertumbuhannya cepat, mendekati seperti ayam potong, meskipun tidak ada kaitannya dengan ayam potong. Karena jika ada kaitannya dengan ayam potong, maka nanti rasa dagingnya pun berbeda. Untuk ayam kampung, tips dari saya ataupun saran dari saya, paling tidak pejantannya besar, 3 kilo up lah, 3 kilo ke atas,
dan babon-babonnya pun juga besar. Meskipun tidak besar, paling tidak berat bobotnya pun padat banyak. Oke, kita bahas ke ayam ini. Ayam ini adalah ayam kesayangan saya ya, karena warna kaki, warna patok pun saya suka. Jengger seperti ini, dan ini baret ke kiri ya. Dan ini banyak sekali katurangannya. Yang pertama, sisi kaki yang di belakang ini menurun, atau disebut banyak orang menyebut maupun di literasi internet banyak yang menyebutkan itu adalah naga temurun. Seperti ini ya, kita bahas dari belakang dulu. Seperti ini adalah sisi naga temurun, sisi belakangnya menurun ya. Oke, bisa dilihat teman-teman, seperti ini. Selanjutnya, sisi naga temurun ini banyak dicari sama penghobi ayam bakar, karena di sini sisi naga temurun seperti ini tidak di semua ayam itu ada, bahkan cukup sulit untuk menemukannya, karena sisi ini sangat diburu oleh banyak kalangan peternak ataupun penghobi ayam aduan. Dan selanjutnya, untuk katurangan selanjutnya adalah ini, saya perlihatkan. Ini adalah sisi putri kinurun ya. Sisi ubet ada dua, dan di tengah-tengahnya ini ada meliknya, itu dinamakan sisi putri kinurun. Sisi seperti ini pun sangat sulit ditemukan, karena tidak semua ayam ada sisi seperti ini. Dan juga untuk ayam ini tidak sembarangan ayam yang saya pilih ya, karena ini juga keturunan champion juga ya, karena darah itu juga sangat menentukan. Katurangannya udah lebih dari satu, dan juga darahnya darah champion. Untuk mainnya, ini main teknik sedikit berakot. Selanjutnya, sisi yang seperti ini itu dinamakan sisi ubet ya. Sisi ubet ini, sisi ubet pas di jalu, sisi ubet pas di jalu, sisi ubet pas di jalu namanya adalah naga mangsa, bisa dikatakan naga mangsa. Dan untuk pukulannya pasti tidak diragukan, pukulannya keras, dan untuk jalunya ini bisa dikatakan sangat sadis ya. Untuk ini saya tidak pernah bawa ke arena, karena di sini saya sudah sangat menyukai ayam ini ya. Dan untuk saudara-saudaranya ini yang jelas sudah champion beberapa kali. Untuk yang ini saya tidak bawa ke pro, karena ini saya jadikan pacek. Dari segi warna saya sangat suka, untuk bobot juga saya suka. Apabila ternak ayam bakar maupun ternak ayam kampung pun ini sangat masuk sekali ya, karena termasuk big size. Terus di sini saya sukanya kalau ikut kontes lagi, bisa dikatakan kalau kontes itu kan yang dicari itu bobot pukulannya banyak, bobot pukulannya kerasa dan banyak. Di sini untuk sisi ubet seperti ini yang melingkar langsung ini seperti cincin, ini pukulannya pasti berat.
sehingga ayam jika ditanamkan di arena pasti pukulannya sangat berat, sangat terasa sama musuhnya ya. Terus keistimewaan ayam ini menurut saya pribadi ya, sisi kanan kirinya ini seimbang, jadi saya langsung jadi pacak aja. Untuk anak-anaknya kemarin sudah saya coba dan alhamdulillah tidak mengecewakan bagi saya. Nanti selanjutnya akan masuk rawatan dan mungkin akan dibawa ke teman saya yang ada di Jember ya. Dan ini tidak sembarangan ayam juga, sisi jarinya pun ada yang pecah, di jari ini pecah, jari tengah juga pecah, dan di sini juga pecah, sehingga saya sangat menyukai ayam ini ya. Dan untuk ini penghuni kandang yang istimewa, umurnya masih 1,5 tahun lah, masih belum ganti bulu. Oke teman-teman, sambung nanti lagi atau sampai ketemu lagi nanti. Saya akan bahas anakan maupun kelanjutan dari keistimewaan ayam ini. Oke, yang pertama yang tadi saya katakan, ini banyak membawa sisi katurangan, bahkan ada 4 lah. Yang pertama sisi ubet, naga temurun, putri pinurun, dan naga mangsa, yang ubetnya pas di jalur. Nah, seperti itu. Kebanyakan kalau ubet itu jalurnya tidak keluar ataupun jalur teplek lah. Jalur yang seperti ini juga untuk mencarinya agak sulit ya. Tidak semua ayam ubet kanan kiri dan juga agak banyak pun keluar jalur itu sulit. Dan saya juga ingin menyampaikan kalau sisi yang bagus pun kalau darahnya juga tidak dari cangkang, tarungannya kurang mendominasi ataupun kurang, pukulannya kurang berat, itu juga gak enak kita ternak. Dan untuk ini sudah sangat istimewa bagi saya, jadi saya langsung jadikan pacak di kandang. Oke, sampai di sini dulu, sambung nanti lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.